Dan pemirsa untuk mengkonfirmasi terkait pelanggaran protokol kesehatan dan juga pelanggaran pilkada lainnya, saat ini kami sudah terhubung dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah Sri Wahyu Ananingsih. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung bersama kami di Ya, Metro News. selamat Apa malam kabar? aja. Baik-baik, sehat ini Mbak saya. Baik Bu Ana, kami konfirmasi terlebih dahulu hingga saat ini apakah pelanggaran protokol kesehatan sudah bertambah dari 16 kali atau masih di angka tersebut? Masih di angka tersebut Mbak, masih di 16 kasus ya. Belum ada lagi. Ini masih justru malah yang menambah itu, yang terus menambah justru pelanggaran lain, maksudnya pidana pemilihan ini. Jadi kita banyak kasus pidana pemilihan. Baik, untuk Hmm. kasus pelanggaran protokol kesehatan ini rincian bentuk pelanggarannya ini seperti apa dan kemudian kalau di pelanggaran lain juga apa sebenarnya yang dominan, Bu? Ya, jadi kalau pelanggaran protokol COVID yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, di beberapa kabupaten kota itu biasanya karena peserta kampanye itu melebihi jumlah yang memang ditentukan oleh PKPU. Jadi lebih dari 50 orang. Terus kemudian lebih dari 50 orang di mana mereka itu juga tidak menggunakan perlengkapan protokol COVID seperti masker gitu ya. Nah, mereka juga tidak memberi meminta kepada peserta kampanye itu untuk misalnya saja harusnya ada protokol cuci tangan, kemudian juga pengukur suhu badan. Begitu Mbak Yana. Baik, hingga saat ini sejauh ini bagaimana tindak lanjut dari pelaporan terkait pelanggaran tersebut, Bu? Baik yang pelanggaran protokol kesehatan maupun juga pelanggaran lain. Ya, kalau tentang pelanggaran protokol COVID sebagaimana diatur di PKPU ya, di PKPU terkait dengan kampanye di masa pandemi 6 sebagaimana diubah terakhir PKPU 13 2020, di situ disebutkan bahwa pada tahapan pertama Bawaslu itu memberikan peringatan secara tertulis. Nah, ketika peringatan secara tertulis itu dalam waktu 1 jam tidak diindahkan oleh penyelenggara kampanye, maka Bawaslu melakukan tindakan penghentian dan atau pembubaran kampanye. Nah, khusus yang kemudian terkait dengan kampanye yang melibatkan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain sebagainya, itu ada tahapan lagi ketika kampanye itu dilakukan lagi ya, setelah ada penghentian dan pembubaran, tapi ternyata kampanye itu pada hari berikutnya tetap dilakukan dengan kondisi yang sama, maka Bawaslu bisa memberikan rekomendasi kepada KPU agar paslon itu dilarang untuk kampanye dalam waktu 3 hari. Nah, dari 16 kasus yang terjadi di beberapa kabupaten kota itu, 14 kasus diantaranya itu dilakukan tindakan berupa pemberian surat peringatan secara tertulis. Hanya memang tidak sampai pada penghentian dan pembubaran kampanye. Jadi setelah ada peringatan tertulis, maka mereka kemudian menindaklanjuti, sehingga kemudian tidak ada upaya lain dari Bawaslu karena sudah selesai di situ. Seperti saya contohkan misalnya kayak Pekalongan itu, ketika setelah memberikan peringatan tertulis, maka dalam waktu 1 jam mereka membubarkan diri. Jadi tidak yang membubarkan Bawaslu itu tidak, mereka justru malah yang membubarkan diri. Itu salah satu contoh. Jadi tindakan kita dari 16 kasus itu mayoritas hanya sampai pada tindakan pemberian peringatan tertulis. Baik. Memang ini menjadi perhatian Mbak, karena protokol COVID itu kan tidak hanya menyangkut kesehatan tapi juga keselamatan ya, tidak hanya untuk penyelenggara tapi juga untuk masyarakat. Baik, kalau mendengar Untuk pelanggaran pernyataan lain, dari maksud Ibu, saya pelanggaran selain protokol COVID itu ada 18 kasus terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Itu yang sekarang sedang dalam penanganan 10 kabupaten kota. Jadi penanganan tindak pidana pemilihan itu terjadi di Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kota Semarang, kemudian Kabupaten Blora, kemudian Kabupaten Purbalingga, kemudian Sragen, kemudian Kabupaten Sukoharjo, kemudian Demak dan Boyolali.
Baik, bentuk dari tindak pidana pemilihan yang tadi Ibu sebutkan apa saja, Bu? Ya, ini bervariasi ya. Jadi saya mencoba untuk menginventarisir. eh, ada 4 kasus ya, pelanggaran pasal 71. Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Ini terkait dengan pejabat ASN dan Kades ya, yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu terjadi di Kabupaten Klaten, kemudian Kabupaten Blora, kemudian Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Demak. Kemudian ada penanganan dugaan pelanggaran politik uang, itu terjadi di Kota Semarang, kemudian Kabupaten Sragen, kemudian Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali. Itu ya. Kemudian untuk pelanggaran tindak pidana lain, saya contohkan misalnya iklan, 2 kasus di Rembang, dan kemudian ada lagi kasus terkait dengan dugaan penggunaan fasilitas tempat ibadah dan juga tempat pendidikan. Ada 2 kasus di Rembang itu, kemudian tambah 2 kasus iklan. Jadi dia itu punya kasus 4 ini Kabupaten Rembang. Kemudian Purworejo ada 6 kasus. Itu penggunaan fasilitas ibadah 1 kasus, ada iklan, kemudian ada pelanggaran pasal 71 ayat 1, Mbak. Baik, Bu Ana, terkait dengan tingginya angka Mbak Yana, ini masih dalam proses semua. Nantinya harus ada rapat pembahasan kedua. Baik, Bu Ana, terkait dengan masih adanya dugaan pelanggaran, baik itu bentuk protokol kesehatan maupun juga. Baik, terima kasih Bu Ana telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat beraktivitas kembali.